Pada suatu malam yang sepi, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kasir minimarket yang kedatangan 3 orang pelanggan yang tidak dikenal dan punya maksud tertentu. Ketiga orang ini ternyata adalah para penjahat yang bermaksud merampok semua uang yang ada di dalam mesin kasir dengan bermodalkan sebilah pisau kecil sebagai senjatanya. Yang tak lama kemudian muncullah pelanggan yang sebenarnya, yaitu seorang wanita tomboy yang dengan santainya membayar barang yang akan dibelinya. Dikarenakan tak ada kembalian, si wanita tomboy ini pun tanpa takut mengambil sejumlah uang receh di dalam tas milik si penjahat. Lalu yang terjadi? Entah siapa wanita tomboy ini, ketiga penjahat itu pun habis babak belur dihajar hanya menggunakan kaleng sarden. Sehingga bisa disimpulkan bahwa wanita ini bukanlah wanita sembarangan, melainkan wanita yang punya kemampuan bela diri yang jelas tidak bisa dianggap remeh. Dan inilah Ballerina. Kisah akan berfokus pada si wanita tomboy yang tadi bernama Okju, seorang mantan pengawal pribadi. Yang kini hidup menyendiri, dan pada malam itu kebetulan dia mendapat panggilan telepon dari teman dekatnya yang bernama Ballerina. Yang memintanya untuk datang dan membawa beberapa botol minuman. Tiba di lokasi, Okju menemukan beberapa keganjilan di apartemen si Ballerina. Salah satunya adalah ketika dipanggil tidak menyaut, dan pintu kamar apartemennya yang tidak dikunci. Yang ketika dia masuk ke dalam kamarnya, Okju menemukan sebuah kotak berisi sepasang sepatu balet, dan secarik kertas dengan tulisan semacam pesan terakhir sebelum kematiannya. Yang isinya kurang lebih tolong balaskan dendamku, hanya kau yang mampu melakukannya. Lengkap dengan nama sebuah akun media sosial milik seseorang yang tertulis di bagian bawahnya. Alangkah terkejutnya Okju saat menemukan teman dekatnya, dan satu-satunya teman yang dia miliki sudah tewas bunuh diri di dalam kamar mandi. Dan hal ini langsung membuat Okju teringat dengan momen-momen kebersamaannya dengan si Ballerina ketika awal pertama mereka berkenalan. 아니면 이런 건가? 아니. Okju pun tak melapor ke polisi, kemudian pergi begitu saja dengan membawa serta ponsel milik si Ballerina. Setibanya di rumah, Okju langsung searching sesuai pesan terakhir Ballerina, yang ternyata orang bernama Choi adalah seorang chef penjual makanan khas Jepang yaitu sushi. Yang ketika Okju iseng memesan satu paket ditemukan hal mencurigakan, ketika orang bernama Choi ini tiba-tiba meninggalkan obrolan, ketika jawaban Okju tidak sesuai dengan yang diharapkan. 1 jam berlalu ketika Okju sedang pusing akan hal yang telah terjadi, tiba-tiba ponsel milik si Ballerina berbunyi ada panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Tetapi setelah diangkat orang itu sepertinya mengenal Ballerina. Dan hal itu terbukti ketika orang ini mengancam akan menghancurkan hidup si Ballerina jika tidak datang ke jembatan tepat pukul 2 besok malam. Singkat cerita, Okju terlihat sudah berada di dekat jembatan. Dia melihat ada seorang pria berambut panjang keluar dari dalam mobil dan memberikan kantong kepada pria lain. Setelah diamati dengan seksama, akhirnya Okju menyadari jika pria berambut panjang tadi baru saja menjual sushi yang di dalamnya berisi narkoba. Sehingga sudah jelas bahwa pria berambut panjang ini adalah orang yang bernama Choi, alias pelaku yang menjadi penyebab si Ballerina nekat bunuh diri. Okju pun memilih tak langsung bertindak, dan membuntutinya dari belakang demi untuk memastikan kecurigaannya. Yang akhirnya membawa Okju ke sebuah rumah besar di tengah hutan yang merupakan tempat tinggalnya Choi. Keesokan paginya ketika Choi pergi keluar, Okju yang sejak pagi menunggu pun langsung beraksi dengan cara masuk melalui pintu depan. Sebagai mantan pengawal pribadi yang telah bekerja di jasa keamanan, tentu Okju masih memiliki beberapa perangkat canggih seperti alat perekam suara, yang akan dia tempel di bawah meja. Dan dia juga memeriksa beberapa lemari milik Choi. Alangkah terkejutnya Okju saat ketika lemari dibuka, Okju melihat banyak sekali alat-alat seks lengkap dan berbagai macam kostum beserta cambuknya, termasuk beberapa flash disk berisi video rekaman para korbannya. Yang salah satunya ada nama sahabat baiknya yaitu adalah si Ballerina.
Betapa sakitnya hati Okju saat baru menyadari bahwa selama ini teman baiknya si balerina berada dalam kondisi tertekan akibat video tersebut. Di mana si Choi yang mesum itu ternyata tidak hanya menjual narkoba, tetapi juga membuat video-video mesum yang dilakukan secara paksa ketika para korbannya sedang mabuk. Sehingga para korbannya termasuk si balerina tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka, karena Choi mengancam akan menyebarluaskan video tersebut. Tak ingin menjadi wanita yang lemah dan terus-terusan menangis, Okju pun memulai perburuannya dengan mendengarkan percakapan si Choi dengan para kliennya. Dan akhirnya didapatkanlah sebuah nama klub malam yang akan menjadi lokasi si Choi mencari mangsa barunya. Tak bisa hanya mengandalkan penampilan tomboynya, Okju pun pergi ke apartemen si balerina untuk memakai salah satu baju seksinya. Dengan harapan bisa memancing si Choi untuk menjadikannya sebagai mangsa yang empuk. Setibanya di klub, Okju pun langsung melihat si Choi yang sedang mengamati para pengunjung. Dan ketika ada kesempatan, Okju langsung mendekatinya dengan berpura-pura salah orang. Sehingga tanpa disadari si Choi telah masuk ke dalam jebakan yang memang sudah direncanakan. 저기, Tak membutuhkan waktu lama bagi Okju untuk bisa langsung diajak ke hotel oleh si Choi yang mesum ini. Okju pun diajak ke hotel yang berada di pinggiran kota yang cukup jauh dari jalan raya utama, yang sepertinya memang menjadi hotel langganan si Choi untuk membuat video kesusilannya. Setibanya di dalam kamar, Okju yang menunggu waktu yang tepat untuk beraksi pun terlihat hanya duduk terdiam sambil tersenyum sesekali melihat keluguannya Choi. Yang di sini terlihat Choi semakin berkeinginan untuk segera bisa mencicipi tubuhnya Okju. Tidak membutuhkan waktu lama, Choi membuat Okju tak sadarkan diri, dan Okju pun mengikuti permainan Choi dengan berpura-pura tak sadarkan diri. Kemudian Choi langsung mengambil perlengkapan tempurnya, dan langsung memakai topeng kulit berwarna hitam untuk merekam aksi bejatnya tersebut. Saat tubuh Okju sedang diraba-raba, tangan kanan Okju pun sudah bersiap dengan pisau kecil. Dan ketika waktunya sudah tepat untuk beraksi, kemudian yang terjadi. Saat akan menusuk dengan pisau, Choi pun sadar dan menangnya menggunakan tangannya. Karena Okju gagal membunuh Choi dengan pisau, sehingga perkelahian sengit pun terjadi. Dan Okju pun harus mengeluarkan banyak jurusnya untuk bisa membalas dendam kematian si balerina. Tak disangka, semua penjaga hotel ini ternyata masih satu kelompok dengan si Choi. Meski penjaga tersebut membawa senjata api, Okju pun bisa dengan mudah menumbangkannya. Setelah keluar dari dalam kamar, di situ sudah ada penjaga hotel kedua. Dan untuk kali ini senjata yang dibawa penjaga kedua tersebut cukup mengerikan, yaitu alat pemotong kayu bermesin dan berantai tajam atau disebut chainsaw. Ketika penjaga itu akan menyerang, dan yang terjadi. Okju pun berhasil selamat, berkat seorang gadis yang tiba-tiba membuka pintu yang mengakibatkan si penjaga hotel ini kehilangan satu kakinya. Setelah berada di tempat aman, akhirnya diketahui jika gadis ini merupakan salah satu korban si Choi yang sudah lama ingin berontak tapi tidak punya keberanian. Sehingga ketika menyadari jika Okju bermaksud untuk membunuh si Choi, gadis muda yang bernama Yuli ini pun seakan punya kesempatan untuk mewujudkannya. Dan akan bergabung dengan Okju untuk menjalankan rencana selanjutnya. Beralih ke si Choi yang saat ini masih terbaring, dengan luka sobek pada pipinya. Dan si bos besar bersama pasukannya datang untuk menginterogasinya. Si bos pun bertanya, siapa yang telah berani-berani melukaimu, karena atas kejadian ini tentu saja akan mencoreng nama besar kelompok mereka. Sehingga Choi diberi waktu 3 kali 24 jam untuk membawa orang yang telah melakukan ini kepadanya. Setelah pulih, Choi terlihat sudah berada di sebuah apotek untuk meminta bantuan kepada seorang oknum apoteker yang memiliki jiwa pembunuh dan orang yang biasa mengemas barang-barang haram milik Choi. Setelah selesai bernegosiasi masalah harga, kemudian Choi setuju untuk membayarnya dengan harga tinggi. Dan si apoteker pun setuju untuk memburu orang yang telah membuat wajah Choi terluka. Kembali ke Okju yang terlihat mendatangi sahabatnya yang masih bekerja di jasa keamanan untuk meminta sedikit bantuan, berupa informasi tentang seseorang yang biasa menjual senjata ilegal. Yang semua persiapan ini Okju lakukan untuk melancarkan rencana keduanya, yaitu membalaskan dendam kematian si balerina.
Berkat bantuan kawannya, Okju pun bisa langsung bertemu dengan pasangan kakek nenek penjual senjata ilegal. Dan yang selain menyediakan beragam senjata api pada umumnya, mereka juga menawarkan salah satu senjata perangkat penyembur api yang memiliki jangkauan yang cukup jauh. Setelah semua persiapan sudah siap, Okju nampaknya masih ragu akan melakukannya atau tidak. Dan hal itu dipermasalahkan oleh Xiao Uli, yang merasa bahwa Okju terlalu membuang waktu terlalu lama. Karena jika tidak segera melakukan serangan, ditakutkan malah si Choi lah yang justru menyerang duluan. Bukannya melakukan penyerangan, Okju malah belanja makanan ke minimarket untuk makanan mereka berdua. Ketika dia kembali ke rumah Yeoli sudah tidak ada di tempat. Dan tiba-tiba muncullah Choi dan si apoteker yang langsung menyerangnya, sehingga Okju pun terpaksa loncat melalui jendela. Berlokasi di sebuah tempat latihan kuda sekaligus markas utama pembuatan barang haramnya, Choi pun mendatangi si bos untuk melaporkan tentang tugasnya yang katanya sudah selesai. Yang ketika ditanya di mana mayatnya si penyerang itu, Choi pun berkilah dan berbohong dengan mengatakan bahwa tubuh Okju sudah dipotong-potong dan dikubur di suatu tempat. Hal ini dilakukan untuk supaya si bos tidak memperpanjang masalahnya. Melihat ada Yuli di sana, si bos kembali marah kepada Choi yang kurang cerdas dalam bertindak. Karena jika Choi benar-benar sudah membunuh Okju, tentu saja Yuli akan menjadi saksi matanya. Sehingga si bos menyuruh Choi untuk secepatnya membereskan masalah kecil ini, supaya bisa kembali fokus pada bisnis penting mereka. Bertempat di sebuah kandang kuda Yeoli pun disemprot air, supaya mau buka mulut tentang di mana Okju berada saat ini. Karena Yeoli menolak memberitahunya, Choi pun mengambil cambuk kuda untuk lebih menyakitinya. Beralih ke dua penjaga hotel, yang satu di antaranya sudah kehilangan satu kaki. Lalu tiba-tiba muncullah tamu yang membuat satu penjaga pergi ke depan, yang ketika si penjaga berkaki satu memeriksa kamera CCTV, penjaga hotel yang tadi sudah tergeletak bersimbah darah. Lalu si kaki satu pun dieksekusi oleh Okju. Berkat informasi dari si penjaga berkaki satu, Okju pun langsung meluncur ke markas si bos besar. Dengan santainya Okju ikut masuk ke dalam lift yang berisi 3 anak buah si bos besar, lalu Okju pun menghabisi mereka. Setibanya di ruang kerja si bos, terlihat anak buahnya yang sedang bekerja mengemas barang haram. Okju tanpa rasa takut muncul dengan terang-terangan sambil membawa sepucuk pistol, yang si bos telah menyadarinya. Hal itu pun sempat membuat si bos kesal kepada si Choi yang telah berbohong mengenai kematiannya. Ketika si bos bersikap tenang dan mengajak Okju untuk minum bersama, Okju pun dengan dingin langsung menembaknya. Okju benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada si bos untuk berbicara. Dikarenakan tembakan keduanya macet, seluruh anak buah si bos besar pun menyerang. Okju pun menggunakan pistol kedua dan melakukan pertarungan jarak dekat. Setelah selesai menghabisi sekelompok mafia hanya sendirian saja, Okju pun kemudian langsung mencegat si apoteker yang sedang membawa Yeoli untuk dibuang. Yang ketika Okju akan menembaknya, lalu Okju malah ditembak oleh Choi. Choi datang di waktu yang tepat, sehingga membuat si apoteker senang. Karena sebentar lagi akan mendapatkan bayaran yang besar sesuai dengan kesepakatan di awal. Dikarenakan semua orang sudah mati termasuk bos besar dan kelompoknya, Choi pun membunuh si apoteker karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Okju pun kemudian bersembunyi di balik mobil. Tepat di saat Choi akan menghabisinya, tiba-tiba Yeoli terbangun dan menembak si Choi untuk mengalihkan perhatian. Dan hal tersebut memberikan kesempatan untuk melumpuhkan si Choi dari arah samping. Choi yang sedang pingsan pun dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke pantai untuk dilakukan eksekusi terakhir. Choi yang di awal gagah dan mudah sekali untuk melakukan pelecehan, kini pun nampak seperti anak kecil yang terus memohon agar diampuni. Melihat si Choi terus merengek membuat Okju sempat merasa kasihan, dan sempat akan membatalkan niatnya. Tetapi ketika dia mulai sombong kembali dengan mengancam akan mengulangi perbuatannya di neraka kepada si balerina yang sudah lebih dulu ada di sana,
akhirnya rasa kasihan itu pun sirna seketika. Sehingga Okju pun langsung mengambil senapan apinya, dan langsung membakar si Choi hidup-hidup. Setelah berhasil menghabisi satu komplotan narkoba beserta bosnya yang jahat, Okju pun kembali ke rumahnya si Choi untuk mengambil semua flash disk sebagai barang bukti. Lalu pergi menuju pantai untuk membakar habis semua barang tersebut, termasuk mobil sport miliknya si Choi. Tamat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bahas film apa lagi ke depannya. Terima kasih sudah mampir. Tak lupa mengucapkan untuk jangan lupa jaga kesehatan, jagalah hati dan pikiranmu, agar selalu sehat. Dan jagalah pacarmu, siapa tahu temanmu adalah sainganmu. Sedikit pantun untuk para pemirsa yang budiman. Dari Bandung ke Jakarta naik kereta. Bawa oleh-olehnya PM. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa nonton alur cerita film. Sekian dan terima kasih. Ci vediamo. Yang artinya, sampai jumpa.